14 abad silam, Allah menurunkan kepada manusia Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Dia menyeru umat manusia agar terbimbing kepada kebenaran dengan mematuhi kitab tersebut. Sejak saat diturunkannya hingga hari kebangkitan, kitab suci terakhir ini akan tetap menjadi satu-satunya petunjuk bagi manusia. Keindahan bahasa Al-Quran yang tak tertandingi dan hikmah agung di dalamnya merupakan bukti nyata bahwa ia adalah firman Allah. Di samping itu, Al-Quran mempunyai banyak keajaiban lain yang membuktikannya sebagai wahyu dari Allah. Salah satu keajaiban ini adalah kenyataan bahwa sejumlah kebenaran ilmiah yang hanya mampu diungkap oleh teknologi abad ke-20 telah dinyatakan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Tetapi, Al-Quran tentu saja bukanlah kitab ilmu pengetahuan. Namun, di dalam sejumlah ayatnya, terdapat banyak fakta ilmiah yang dinyatakan secara sangat ringkas dan mendalam yang baru dapat ditemukan dengan teknologi abad ke-20. Fakta-fakta ini belum dapat diketahui di masa Al-Quran diwahyukan, dan ini semakin membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Untuk memahami keajaiban ilmiah Al-Quran, kita hendaknya melihat terlebih dahulu tingkat ilmu pengetahuan pada saat kitab suci ini diturunkan. Pada abad ke-7, saat Al-Quran diturunkan, bangsa Arab memiliki berbagai kepercayaan takhayul dan tanpa didasari bukti terhadap hal-hal yang berbau ilmiah. Ketiadaan teknologi untuk meneliti alam semesta menyebabkan bangsa Arab masa itu mempercayai legenda-legenda dari nenek moyang mereka. Misalnya, mereka percaya bahwa gunung-gunung menopang langit di atasnya. Mereka yakin bahwa bumi ini rata dan terdapat gunung-gunung yang tinggi di kedua tepinya. Waktu itu diyakini bahwa gunung-gunung tersebut merupakan tiang penyangga yang membuat kubah langit tetap berada di atas sana. Namun demikian, segala kepercayaan takhayul bangsa Arab ini dihapus oleh Al-Quran. Ayat yang berbunyi di surat Ar-Ra'd ayat 2, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang misalnya, menghapuskan keyakinan bahwa langit tetap berada di atas karena keberadaan gunung-gunung. Dalam banyak hal lain, fakta penting diungkapkan di masa ketika tak mungkin seorang pun mampu mengetahuinya. Al-Quran yang diturunkan pada saat manusia mengetahui sedikit sekali tentang astronomi, fisika, atau biologi, berisi fakta-fakta kunci tentang beragam hal, seperti penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, struktur atmosfer, dan keseimbangan sempurna yang memungkinkan adanya kehidupan di muka bumi. Kini, marilah kita simak kebenaran ilmiah yang diungkap dalam Al-Quran. Asal mula alam semesta digambarkan dalam Al-Quran pada ayat berikut. Dialah pencipta langit dan bumi. Keterangan yang diberikan Al-Quran ini bersesuaian penuh dengan penemuan ilmu pengetahuan masa kini. Kesimpulan yang didapat astrofisika saat ini adalah
bahwa keseluruhan alam semesta beserta dimensi materi dan waktu muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap. Peristiwa ini yang dikenal dengan Big Bang membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. Kalangan ilmuwan modern menyetujui bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Sebelum Big Bang, tak ada yang disebut sebagai materi. Dari kondisi ketiadaan, di mana materi, energi, bahkan waktu belumlah ada, dan yang hanya mampu diartikan secara metafisik, terciptalah materi, energi, dan waktu. Fakta ini yang baru saja ditemukan ahli fisika modern diberitakan kepada kita dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad silam di saat ilmu astronomi masih terbelakang, mengembangnya alam semesta digambarkan sebagaimana berikut ini. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata langit, sebagaimana dinyatakan dalam ayat ini, digunakan di banyak tempat dalam Al-Quran dengan makna luar angkasa dan alam semesta. Di sini sekali lagi, kata tersebut digunakan dengan arti ini. Dengan kata lain, dalam Al-Quran dikatakan bahwa alam semesta mengalami perluasan atau mengembang. Dan inilah kesimpulan yang dicapai ilmu pengetahuan masa kini. Hingga awal abad ke-20, satu-satunya pandangan yang umumnya diyakini di dunia ilmu pengetahuan adalah bahwa alam semesta bersifat tetap dan telah ada sejak dahulu kala tanpa permulaan. Namun, penelitian, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan dengan teknologi modern mengungkapkan bahwa alam semesta sesungguhnya memiliki permulaan dan ia terus-menerus mengembang. Pada awal abad ke-20, fisikawan Rusia Alexander Friedman dan ahli kosmologi Belgia Jos Lemaitre secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. Fakta ini dibuktikan juga dengan menggunakan data pengamatan pada tahun 1929. Ketika mengamati langit dengan teleskop, Edwin Hubble, seorang astronom Amerika, menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauhi. Sebuah alam semesta di mana segala sesuatunya terus bergerak menjauhi satu sama lain berarti bahwa alam semesta tersebut terus-menerus mengembang. Pengamatan yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya memperkokoh fakta bahwa alam semesta terus mengembang. Kenyataan ini diterangkan dalam Al-Quran pada saat tak seorang pun mengetahuinya. Ini dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah, Sang Pencipta. Tatkala merujuk kepada matahari dan bulan di dalam Al-Quran, ditegaskan bahwa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang.